Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Part 1. Sila kelima Pancasila. Ditegakkan Satrio Piningit. Di sebuah Nusantara yang telah lama terbelah oleh ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, terhampar sebuah negeri dengan keindahan alamnya, namun syarat dengan luka sejarah. Di kota kecil Jawa Timur, rakyat hidup dalam bayang-bayang penindasan, di antara deretan pemukiman kumuh dan perkebunan yang terlantar. Terbitlah secercah harapan, disinilah cerita Satrio Piningit dimulai. Rakyat seringkali merenungkan arti dari keadilan sosial. Mereka mengenang ajaran luhur Pancasila yang menjadi panduan kehidupan bangsa, terutama sila kelima yang menuntut keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, kekuasaan lama dan kepentingan sempit selalu mendominasi, hingga suatu hari, di malam yang dipenuhi rembulan, sesosok sosok berjubah hitam muncul di pinggiran kota. Dengan tatapan mata yang menyala penuh tekad, ia berbisik kepada angin. Aku adalah Satrio Piningit, saatnya keadilan menyatu dengan keberanian dan kebenaran. Kabar tentang sosok misterius itu segera menyebar. Ada yang menganggapnya sebagai utusan dari leluhur, ada pula yang menyebutnya sebagai simbol perlawanan. Namun satu yang pasti, kehadirannya membawa secercah harapan bagi mereka yang telah lama hidup dalam ketidakadilan. Di balik gemerlap kota besar, kekuasaan yang korup merajalela. Para elit yang berkuasa memanfaatkan posisi mereka untuk mengumpulkan kekayaan tanpa mempedulikan penderitaan rakyat. Pemerintah yang dibentuk atas dasar kepentingan pribadi makin jauh dari cita-cita keadilan sosial. Rakyat kecil pun harus menanggung beban hidup yang kian mencekik, upah yang rendah, kemiskinan yang merajalela, dan kesempatan yang selalu diambil alih oleh para penguasa. Di sebuah desa terpencil, hidup seorang pemuda bernama Aga, lahir dari keluarga petani miskin. Arga tumbuh menyaksikan ketidakadilan yang menimpa orang tuanya. Setiap hari, ia melihat bagaimana hasil panen yang susah payah diperas oleh oknum yang serakah. Rasa sakit dan marah semakin menajamkan tekad Arga untuk mencari keadilan. Namun, di tengah keterbatasannya, ia merasa sendiri, tak berdaya melawan sistem yang telah mengakar. Suatu malam, di tengah kebingungan dan kesedihan, Arga mendengar bisikan angin yang seolah memanggil namanya. Dalam mimpinya, sosok berjubah hitam itu kembali muncul dan menyatakan, "Engkau terpilih untuk menjadi bagian dari perubahan. Keadilan sosial adalah hak segala insan. Bergabunglah denganku, dan kita akan bangkitkan kembali semangat bangsa." Bangun dari tidurnya, Arga menyadari bahwa panggilan itu bukanlah sekadar hayalan. Di balik matahari terbit yang membawa harapan baru, ia memulai perjalanan yang tak terduga menuju takdirnya. Satrio Piningit, yang sesungguhnya bernama Pradana, adalah keturunan para pejuang lama yang pernah berjuang menegakkan keadilan di zaman penjajahan. Dengan darah kepahlawanan yang mengalir di nadinya, Pradana menyimpan misi besar, menegakkan kembali sila kelima Pancasila dan mengembalikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ia memilih untuk hidup dalam bayang-bayang, memantau keadaan bangsa sambil mengumpulkan orang-orang yang memiliki semangat yang sama. Dalam perjalanannya, Pradana bertemu dengan Arga,
seorang pemuda yang memiliki tekad baja dan hati yang tulus. Pertemuan itu bukanlah kebetulan. Pradana melihat dalam diri Arga cerminan semangat juang yang pernah menggelora di masa lalu. Ia pun merekrut Arga untuk bergabung dalam gerakan bawah tanah yang rahasia. Di sebuah markas tersembunyi di lereng gunung, mereka berkumpul bersama para pejuang lain, para pendidik, petani, buruh, dan pemuda yang ingin membebaskan bangsa dari belenggu penindasan. Di sana, Pradana mengajarkan bahwa keadilan sosial tidak hanya berarti pemerataan ekonomi, tetapi juga menghargai harkat dan martabat setiap insan. Ia menanamkan nilai-nilai kebersamaan, persatuan, dan semangat gotong royong yang selama ini telah lama terkubur oleh kerakusan kekuasaan. Tidak mudah bagi para pejuang keadilan, setiap langkah mereka diiringi oleh bayang-bayang ancaman dari aparat yang setia kepada sistem lama. Ketika suara perlawanan mulai bergema, pemerintah berusaha membungkam dengan kekuatan militer dan propaganda. Di kota-kota besar, demonstrasi damai berubah menjadi bentrokan berdarah. Sementara di desa-desa, bisikan perlawanan terus menyebar meski penuh risiko. Arga, yang kini telah menjadi salah satu pemimpin muda gerakan tersebut, menghadapi dilema berat. Ia harus menyaksikan teman-temannya tertangkap, dianiaya, dan bahkan kehilangan nyawa. Namun, setiap luka yang tertoreh semakin menguatkan tekadnya. Dengan bantuan Pradana, mereka merencanakan aksi-aksi strategis untuk menyusup ke markas musuh, mengungkap korupsi, dan menyebarkan informasi tentang keadilan sejati kepada rakyat. Dalam satu operasi berani, tim Satrio Piningit menyusup ke dalam pusat administrasi kota. Mereka mendokumentasikan bukti-bukti penyalahgunaan anggaran negara dan kekayaan yang diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Berbekal bukti itu, mereka berharap bisa membuka mata publik dan menggugah hati nurani bangsa. Meskipun risiko tertangkap dan disiksa selalu mengintai, semangat perjuangan mereka tidak pernah padam. Puncak perlawanan datang ketika informasi tentang kejahatan sistemik tersebar luas di media rakyat. Keberanian Arga dan timnya memicu gelombang protes di seluruh negeri. Masyarakat yang selama ini terpinggirkan dan teraniaya bangkit bersatu. Di jalanan, di alun-alun kota, suara-suara rakyat menuntut perubahan. Mereka berseru, keadilan sosial untuk semua. Sudah saatnya keadilan ditegakkan. Dalam kekacauan yang melanda, Pradana memimpin dengan kebijaksanaan seorang guru dan ketegasan seorang pahlawan. Ia menyadari bahwa pertempuran bukan hanya di medan fisik, tetapi juga dalam hati setiap rakyat. Melalui dialog, mediasi, dan pendidikan, gerakan Satrio Piningit mencoba meruntuhkan tembok kebencian yang telah dibangun selama puluhan tahun. Di tengah pertempuran yang semakin memanas, muncul sosok baru dari kalangan rakyat, seorang wanita bijaksana bernama Kartika yang selama ini bekerja di sektor pendidikan, ikut bergabung dan menyebarkan ajaran tentang kesetaraan, keadilan, dan persatuan. Kartika menjadi simbol harapan bagi kaum perempuan dan generasi muda. Dengan kecerdasannya, ia mengorganisasi forum-forum diskusi dan seminar di sekolah-sekolah, menyebarkan benih-benih perubahan dalam pola pikir yang telah lama terbelenggu oleh ketidakadilan. Bersambung di part 2 ya sedulur.